Yang gue suka sebetulnya yaitu ya dia ada variabel speednya. Ini selang ini dia meniupkan ya, jadi supaya kita bisa melihat jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Ini dusnya agak lumayan cukup lusuh ya, karena ini perjalanannya cukup jauh, tapi tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah produknya yang di dalam ya. Ini ada produk dari Molar ya, dengan tipe BSS 501 410 mm scroll saw. Ini pertama kali ya untuk gue membahas ada satu buah scroll saw ini. Lo bisa dapetin di marketplace dengan harga 1 jutaan ya. Ini sangat murah sekali. Nah, scroll saw ini sebetulnya lebih tepatnya gue sih mungkin kebutuhannya seperti kita bisa melakukan pemotongan atau membentuk yang kecil-kecil untuk akrilik ataupun triplek yang memang kita ingin membentuk satu buah tulisan. Ya, bisa triplek, bisa multiplek, ataupun kita bisa melakukan juga untuk kayu solid. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi setahu gue misalnya kita ingin punya ketebalan yang cukup tebal, gue rasa tidak bisa juga. Nah, seperti ya layaknya kita membuat huruf ataupun angka seperti untuk alamat rumah dan lain sebagainya yang kita bisa buat itu dari kayu. Nah, ini kita bisa melakukan ini ataupun dari akrilik pun bisa sebetulnya ya. Oke. Nggak usah lama-lama, gue pengen langsung coba buka aja ya. Nah, ini agak lumayan cukup berat ya. Ini sekitar 10 kiloan lah ya. Lumayan kalau ngangkat sendiri. Langsung aja kita buka. Oke, ini untuk unitnya. Dan ini kita mendapatkan mata ya. Di sini ada mata cadangan. Nah, ini kita diberikan dari Molar sebanyak 2 buah. Yang satu sudah dalam keadaan terpasang. Dan di sini ada beberapa aksesoris. Ini kita dapatkan juga. Ada di sini ada manual book ya. Ada manual book ya. Ini sudah diberikan juga dari Molar. Oke. Dan di sini ada beberapa aksesoris juga ya. Ini sepertinya ini ya, guys, ini karet ya. Ini karet untuk menyangga kaki yang ada di bawah ya. Supaya di saat dia bergetar ya, nah vibrasinya tidak membuat geser mesin ya. Nah, ini mungkin kita bisa pasang nanti ya. Nah, ini ada aksesoris yang selanjutnya. Ini adalah kalau gua lihat di sini ini seperti safety ya, seperti safety untuk menghindari ya, ini adalah salah satu bentuk safety juga dari Molar. Ini untuk kalau gua tangkep supaya tidak ada partikel yang di saat kita sedang melakukan pemotongan kalau kita lupa menggunakan kacamata ya. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita cukup pasang seperti ini ya. Ini kita kendorin dulu, ada 2 buah baut di sini. Nah, ini masangnya cukup mudah ya, sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal seperti ini saja. Nah, oke. Kita hanya membutuhkan obeng saja ya, obeng plus. Kita menggunakan obeng plus. Nah, seperti ini. Dan ini ada selang yang akan kita pasangkan di atas ini ya. Nah, selang ini adalah gunanya dia untuk meniup di saat kita sedang memotong ya. Nah, fungsinya ini dia bisa meniup. Nah, jadi dia meniup supaya kita melihatnya untuk media yang kita potong itu enak ya. Nah, ini seperti mesin jahit ya. Ini pun dia bisa di-adjust sih. Ini kita tinggal jadi di sini ada maksimalnya, tinggal kita adjust aja. Nah, ini maksimalnya pada saat ini kita kalau kita menggunakan ini ya, guardnya. Ini maksimal untuk ketebalannya
di ya pas persis di 6 cm ya. Ini ketebalannya di 6 cm dan dia memiliki panjang untuk media di 42 ya. Jadi ini kepanjangan medianya di 42, tapi ya gua nggak tahu ya kebutuhan orang. Tapi kalau kebetulan pribadi gua mungkin nggak sebesar inilah ya. Mungkin cuma hanya untuk membuat huruf dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya mungkin sekitar 10 cm aja udah cukup ya kalau gua rasa. Dan yang gua suka dari alat ini ya, alat ini untuk tipe ini dia sudah memiliki variable speed. Di sini mungkin kalian bisa lihat ya, di sini ada tombol on off-nya ya, di sini ada variable speed-nya. Dan untuk table-nya ini kita bisa atur juga untuk kemiringan 0, 15, 30 dan sampai 45. Nah, ini kita bisa cukup kendorkan seperti ini dan kita bisa ngatur untuk kemiringannya ya. Ini enak sekali. Jadi kemiringannya langsung kita atur. Nah, akan tetapi ini semua bisa kalian kalibrasi. Jika kalian ngerasa kurang siku, di sini ada. Nah, di sini ada baut ya. Ini kita bisa kalibrasi. Nah, jadi kalau misalnya memang pada saat posisi nolnya kurang bagus, nah ini kalian bisa tinggal dikalibrasi aja, di setel sendiri ya. Seperti itu, kalian bisa melakukannya sendiri. Oke, kalau gue bahas dari segi build quality ya, alat ini cukup kokoh terlihatnya. Nah, untuk tablenya juga ini sebenarnya cuma hanya plat biasa kan, tapi di sini sudah cukup lumayan sekali kalau menurut gue. Yang gue suka sebetulnya yaitu ya dia ada variable speednya. Nah, kalau kita ngelihat spesifikasi yang ada di sini 410 mm scroll saw ya, 230 volt ya, 50 Hz, 120 watt. Ini sangat kecil sekali, cocok buat para home industry. Mungkin kalau kalian di rumah para pengrajin ingin membuat sesuatu, ini bisa kalian gunakan. Di sini ada speednya 400 sampai 1600 RPM-nya ya. Di sini ada maksimal cutting depth-nya di 50 mili ya. Di sini maksimal cutting ya. Di maksimal cutting ya 50 mili itu kedalamannya ya, maksimalnya dia bisa mengcutting. Oke, kita coba dengarkan ya untuk suaranya dan kita lihat untuk wattnya di 120 watt kita akan lihat ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah yang paling kecil ya. Ini karena ini variable speed, kita coba taikin dimaksimalin 120 watt, kita akan lihat tanpa beban. Nah, ini dia memang tanpa bebannya di 32 ya, 29, 32 ini belum kita berikan beban ya. Ini sangat minim sekali ya wattnya. Nah, tapi kalau untuk dari segi vibrasi ya, ini vibrasinya agak lumayan kalau pada saat di posisi RPM yang tinggi. Nah, kalian bisa lihat mungkin. Tapi alat ini sama sekali tidak memiliki kebisingan ya. Ini kalau menurut gue bisingnya, noise-nya sangat rendah sekali. Kalian bisa lihat ya untuk noise-nya. Nah, sangat minim sekali. Nah, jadi guna damper atau karet yang diberikan dari Molar ini ya, ini untuk pada saat dia sedang berjalan mesin ini, yang pasti dia tidak lari kemana-mana, dia bisa stay ya, terdiam. Kalau ini kan karena memang dia masih ada besi ya, jadi ini harus kita gunakan yang seperti ini. Nah, supaya dia pada saat hidup dia tidak lari kemana-mana. Nah, ini oke banget kalau menurut gua. Tapi tergantung, kalau misalnya kalian mau mematikan ini di satu table ya, kalian tidak perlu karetnya. Bisa juga dipakai, bisa juga tidak ya. Oke, gue pengen langsung coba aja kira-kira ya, kita coba potong dan gue udah siapin beberapa media. Gue pengen tahu feel-nya seperti apa nih kira-kira ya. Ini first juga, pertama kali ya. Mohon bantu dikoreksi untuk review ini ya, karena memang gue juga baru pertama kali untuk mereview ini ya. Kita belajar sama-sama di sini ya, Cis ya.
Ini ada akrilik ya. Kita coba akrilik. Ini ketebalannya di 6 mili untuk akriliknya. Nah, jadi ini selang ini dia meniupkan ya. Jadi supaya kita bisa melihat jelas nih. Dan selang ini bisa di setel juga. Jadi kalian mau lebih dekat ya, itu bisa. Ya, jadi kalian bisa setel. Umpama kayak gini kan, ini bawaan dari pabrik ya. Tadi gua nggak setel untuk dimajuin lagi. Bisa untuk dimajuin lagi supaya kalian bisa lebih leluasa untuk melihat bagian matanya ya, seperti ini ya. Nah, ini sedikit contoh saja mungkin. Oke, guys, ini tadi kita coba potong akrilik ya. Nah, ini kita coba membuat hanya lekukan-lekukan biasa seperti ini. Ingin mencicipi aja sih. Tapi pada dasarnya gue nggak tahu matanya beda atau enggak untuk akrilik ya. Jujur gue awam sekali ya. Karena memang ini baru pertama kali banget ya. Dan sebelumnya memang gue belum pernah memiliki. Dan ini nih ya, ini hasil karyanya Bayu nih. Ya kan, nggak tahu lah ini haknya kok miring sebelah ya. Nah, ini ya kita ngikutin yang ada aja, kita ikutin motongnya ya. Miring-miringnya Bayu lah itu pokoknya. Oke, Cis, mungkin ini adalah salah satu cara gue untuk mereview satu buah scroll saw ya. Nah, yang pasti kalau dari segi build quality yang gue rasa sudah oke sekali. Dan kalau untuk dari segi tenaga cukup baik ya. Tapi ya gue nggak tahu nih, kalau menurut gue vibrasinya agak lumayan. Tapi nggak tahu kalau misalnya memang alat ini kita matiin atau kita taruh di atas table seperti ini. Dimatiin tuh dalam arti kita scrub ya ke meja langsung ke table. Nah, mungkin kayaknya jauh lebih enak ya vibrasinya, karena memang di sini vibrasinya agak lumayan cukup mengganggu pada saat kita sedang meliuk-liuk ya gitu ya, Cis ya. Oke, guys, gue rasa cukup sampai di sini ya video kita. Nantikan terus video-video kita channel. Mungkin kedepannya kita akan terus mengulas hand tools, power tools. Kita akan terus ulas di channel ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Mana tahu mungkin ada yang sedang membutuhkan alat-alat seperti ini ya. Doakan semoga channel ini bisa terus berkembang dan terus bermanfaat. Kita berbagi pengalaman untuk seputar alat ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.